Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Putu Saryati dalam Mimbar Agama Hindu TVRI Jakarta. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang keutamaan dana punya. Ya, pemirsa, pada hari ini saya sudah didampingi oleh narasumber kita, Bapak Putu Jaya Adnyana Widita, SPDH SSIMA. Beliau sebagai pembimbing masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Putu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada hari ini kelihatannya Pak Putu cerah sekali. Pasti Pak Putu dalam keadaan sehat ya kan? Nggih, astungkare sehat Ibu. Ibu bagaimana? Sehat? Astungkare sehat juga Pak Putu. Pak Putu sebagai pembimbing masyarakat Hindu tidak bosan-bosannya Pak Putu memberikan pencerahan kepada umat kita khususnya di daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, pada hari ini kita berbicara masalah keutamaan dana punya. Ya. Dana punya itu kan kalau saya sering lihat-lihat pelaksanaan dana punya di setiap upacara keagamaan sudah dilaksanakan, ya sudah bagus ya. Tapi saya belum begitu paham tentang dana punya itu sebenarnya, terutama makna dari dana punya itu. Apakah Pak Putu bisa menjelaskan tentang makna dari dana punya itu, Pak Putu? Nggih. Nah, baik Ibu, terima kasih. Dana punya dapat kita artikan sebagai sebuah pemberian yang tulus ikhlas. Dan dana punya pun menjadi sebuah keutamaan pada saat ini. Kita dapat merujuk ke dalam sebuah sloka di mana disebutkan bahwa pada zaman Kertayuga tapa menjadi yang utama. Pada zaman Treta Yuga yang menjadi keutamaan adalah jenana atau ilmu pengetahuan. Dan pada zaman Dwapara Yuga yang menjadi keutamaan adalah upacara yatnya. Dan pada saat ini kita memasuki zaman Kali Yuga, di mana dana punya menjadi sebuah keutamaan. Tentunya dengan dana punya kita dapat menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Dengan dana punya kita bisa membantu kepada yang memerlukan. Dana punya sendiri sudah menjadi kewajiban bagi kita. Hal ini diatur dalam Bisama Parisade. Dalam Bisama Parisade disebutkan bahwa umat Hindu dapat menyumbangkan sebesar 2,5% dari penghasilannya digunakan untuk dana punya. Dan kita sendiri sekarang memiliki sebuah badan pengelola dana punya yang disebut sebagai BDDN. BDDN sendiri diketuai oleh Bapak Tri Handoko Seto. Dalam dana punya ini program-programnya sungguh sangat mulia. Program-programnya digunakan untuk membantu umat Hindu serta seluruh umat atau warga negara yang membutuhkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang keumatan, serta dalam hal kemanusiaan. Pendidikan, keumatan, dan kemanusiaan. Nah, kalau ditinjau dari segi arti katanya Pak Putu, dana punya. Mungkin beberapa di antara kita ada yang belum tahu makna dari dana punya tersebut. Dana dan punya. Kira-kira Bapak Putu bisa menjelaskan nggak? Dana artinya pemberian dan punya itu tulus ikhlas. Jadi pemberian yang tulus. Pemberian yang didasari tulus dengan rasa tulus ikhlas. Iya. Pak Putu, terima kasih banyak. Kita hentikan sejenak perbincangan kita.
Pemirsa TVRI Jakarta, kita hentikan sejenak segmen ini karena ada yang melewat. Kita kembali ke segmen berikutnya. Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai dana punya. Nah, tadi Pak Putu, kita belum jelas nih arti atau makna dari kata dana punya itu. Tadi terhenti sejenak. Mohon diulang kembali Pak Putu. Dana punya dapat diartikan secara keseluruhan pemberian yang didasari dengan rasa tulus ikhlas. Tulus ikhlas ya. Kemudian kalau kita merujuk pada kitab yang Kamayanikan, ada 3 jenis dana punya. 3 jenis ya. Yang pertama ada dana, yang kedua ada ati dana, dan yang ketiga ada muti dana. Dana sendiri adalah pemberian kepada pihak atau orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada ati dana, yaitu pemberian yang diberikan secara tulus ikhlas walaupun berkorban perasaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu muti dana. Muti dana artinya pengorbanan jiwa dan raga. Jadi dalam Kamayanikan itu ada 3 jenis dana, kan itu Pak Putu. Tadi dana, terus ati dana, dan muti dana. Kalau dana itu untuk yang membutuhkan, kan gitu. Kedua yang ati dana, kita memberikan dana meskipun ada korban perasaan. Yang ketiga muti dana, yaitu kita mengorbankan jiwa dan raga. Nah, dari ketiga jenis dana itu, ati dana ada korban perasaan. Nah, ini kayaknya saya belum mengerti banget nih Pak Putu. Boleh nggak Pak Putu menjelaskan tentang ati dana yang korban perasaan itu Pak Putu? Baik Ibu. Seperti kita rujuk pada pengertian dana punya itu pemberian yang tulus ikhlas. Jadi kita tanpa tendeng aling apa-apa, tanpa ada kepentingan, kita memberikan secara tulus ikhlas. Walaupun yang kita berikan itu pihak yang menerima bertindak kurang baik kepada kita. Misalkan contohnya ada seseorang yang sering menyakiti hati kita, sering menghina kita. Kemudian pada suatu saat ia butuh, ketika ia tidak punya uang, ia ingin meminjam uang kepada kita. Kemudian kita tahu bahwa dia itu telah menyakiti perasaan kita, tetapi kita kesampingkan hal itu, kita tetap memberikan pinjaman. Di saat ia butuh untuk meminta sesuatu kepada kita, kita berikan sesuatu itu kepada dia. Walaupun dia pernah menyakiti kita, itu pun tidak kita pikirkan. Dan pada saat kemudian ketika ia tidak bisa mengembalikan karena misalnya perusahaannya bangkrut tempat bekerja, hal itu membuat kita tentunya bisa kecewa, tetapi kemudian hal itu dikesampingkan juga. Jadi dia telah beberapa kali mengalami korban perasaan, tapi dia tetap dengan tulus ikhlas memberikan pemberian tersebut kepada orang tersebut. Jadi dia telah melaksanakan ati dana, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan walaupun dengan korban perasaan, dan itu pun diberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kita tidak perlu, walaupun kita pernah disakiti, janganlah pikirkan perasaan kita ya Pak Putu ya. Yang penting kita berusaha tulus ikhlas untuk membantu kepada mereka, karena memang pada saat itu mereka butuh gitu ya Pak Putu ya. Nah kemudian ini lagi saya belum jelas nih tentang muti dana ini. Muti dana ini katanya mengorbankan jiwa raga. Itu apakah
nyawa kita berikan kepada orang lain gitu Pak Putu. Mohon penjelasannya. Nggih. Nggih, pemberian jiwa dan raga. Artinya tidak hanya raga fisik, tetapi jiwa kita juga rela kita berikan. Contohnya seperti para pahlawan kita. Jadi tanpa memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan kelompok, dia rela berkorban demi negaranya. Karena berkorban demi negara adalah salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh ajaran agama kita. Pada saat perang, risiko terhadap nyawanya yang akan melayang, tetap ia berani untuk mengambil risiko tersebut. Sehingga dengan siap berkorban jiwa dan raga, artinya yang bersangkutan telah menjalankan mutidana. Seperti para pahlawan kita yang telah gugur, telah menjalankan mutidana, dan sepantasnya mereka akan memperoleh hasil atau pahala yang sangat baik dari Tuhan, dari Yang Widi, mencapai kesempurnaan. Terima kasih Pak Putu. Kita hentikan sejenak mimbar agama Hindu ini karena ada yang mau lewat. Pemirsa TVRI Jakarta, mari kita hentikan sejenak acara ini karena ada yang mau lewat, dan kita sambung kembali pada segmen berikutnya. Om Swastiastu, pemirsa TVRI Jakarta, mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai keutamaan dana punya. Pak Putu, tadi kita sudah berbicara masalah dana punya, yaitu jenis-jenis dana punya. Sekarang kita lanjutkan kembali, dan saya ingin tahu kalau orang berdana punya itu apa sih manfaatnya, atau ada pahala nggak yang kita dapatkan seandainya kita melaksanakan dana punya ini? Baik Ibu, Tuhan sendiri seperti yang tercantum dalam Rigveda, dalam sastra tersebut bisa kita kutip sebuah sloka. Tuhan akan menganugerahkan kepada seseorang yang melaksanakan dana punya atau pemberian secara tulus ikhlas berupa umur panjang dan juga keutamaan, berupa kesehatan, rezeki, panjang umur, dan juga kebaikan dan kesuksesan. Jadi dalam Rigveda itu sendiri sudah menjadi jaminan bagi seseorang yang melaksanakan dana punya, ia akan memperoleh umur panjang, ia akan memperoleh kesehatan, memperoleh rezeki. Jadi ukurannya bukan dilihat dari banyak sedikitnya, tetapi adalah ketulus ikhlasannya. Sehingga dana punya itu, apalagi di zaman kali ini, di mana disampaikan tadi adalah menjadi sebuah keutamaan bagi yang perlu umat manusia lakukan, sehingga baik bagi kita untuk menggiatkan kegiatan dana punya. Sekaligus kita ikut membangun gerakan sadar dana punya. Sekarang kita punya lembaga BDDN yang seperti tadi kita sampaikan. Melalui lembaga BDDN ini kita dapat melaksanakan dana punya, memberikan sumbangan secara tulus ikhlas, dan dari apa yang kita berikan itu akan disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Astungkara, mudah-mudahan dari kebaikan yang kita berikan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia, khususnya umat Hindu yang membutuhkan. Oh, ternyata kita sudah mempunyai lembaga dana punya ya Pak Putu. Yang namanya tadi apa Pak Putu? BDDN, BDDN. Badan Dharma Dana Badan Nasional. Dharma Dana Nasional. Nah, itu ada ketuanya ya Pak Putu ya. BDDN itu
wilayahnya di DKI Jakarta saja, apa di seluruh Indonesia? Oke. BDDN itu merupakan badan pengelola dana punia tingkat nasional. Nasional. Jadi tidak hanya di wilayah DKI Jakarta. Dan ketuanya seperti yang tadi sempat disampaikan bernama Bapak Tri Handoko Seto. Beliau juga dulu sempat menjabat sebagai Dirjen Bima Sindu, sebagai Kepala Badan Modifikasi Cuaca, dan juga beliau dulu sempat juga bersama saya di lembaga Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia. Jadi semangat beliau sangat tinggi untuk menggugah para umat sedharma dalam menggiatkan kegiatan sadar dana punia. Sehingga dana punia yang dikumpulkan mudah-mudahan nanti dapat terkumpul dan juga bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan umat Hindu atau umat manusia pada umumnya. Oh, begitu Pak Putu. BDDN, Badan Dharma Dana Nasional. Nah, sekarang siapa saja yang boleh berdana punia yang disalurkan ke BDDN itu dan bagaimana penyalurannya Pak Putu? Oke Ibu, siapapun boleh melaksanakan dharma dana, siapapun boleh berdana punia ke lembaga BDDN. Tidak terikat umur, tidak terikat kelompok, dan tidak terikat golongan. Dan sekarang Astungkara BDDN telah menyediakan berbagai fitur bagi kita untuk berdana punia. Sekarang sudah ada model Barcode-nya. Tinggal scan, langsung kita bisa kirim. Sudah ada model auto debit. Jadi kita langsung daftarkan rekening kita tidak usah lagi buka-buka aplikasi kirim uang, tetapi secara otomatis nanti bisa tiap bulan dipotong. Kemudian bisa juga kalau mau transfer pun sudah berbagai macam rekening disediakan, sehingga umat sedharma bisa dengan mudah untuk menyalurkan dananya digunakan sebagai dana punia dalam hal mendukung BDDN terhadap program-programnya, sehingga nanti dari dana yang terkumpul itu kita bisa gunakan untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan umat sedharma. Baik Pak Putu, terima kasih banyak penjelasannya tentang BDDN. Kita hentikan sejenak mimbar agama Hindu ini karena ada yang mau lewat. Baik pemirsa, kita hentikan sejenak acara mimbar agama Hindu ini karena ada yang mau lewat. Kita kembali dalam segmen berikutnya. Swastiastu, umat sedharma, mari kita lanjutkan perbincangan kita pada mimbar agama Hindu kali ini, yaitu tentang keutamaan dana punia. Pak Putu, tadi sudah Pak Putu panjang lebar menjelaskan tentang keutamaan dana punia, sehingga saya sebagai umat Hindu sudah mulai paham tentang dana punia tersebut. Nah, kali ini saya mohon Pak Putu menyimpulkan apa yang telah Pak Putu sampaikan dari awal tentang dana punia tersebut. Silakan Pak Putu. Ya Ibu. Baik pemirsa, umat sedharma dimanapun berada, bahwa dana punia telah menjadi program secara nasional, baik itu melalui Parisade dan juga pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh BDDN, Badan Dharma Dana Nasional. Parisade melalui Bisamanya, kemudian Direktorat Jenderal Bima Sindu melalui
Peraturan Menteri Agama tentang tata kelola dana punya, kemudian BDDN melalui program-programnya. Bisama dana punya ini ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal melalui Peraturan Menteri Agama tentang tata kelola dana punya. Dan selain itu, dana punya sendiri telah menjadi salah satu program utama Menteri atau yang disebut sebagai quick win melalui gerakan sadar dana punya. Sehingga program ini pun telah dibuatkan target. Diharapkan melalui program kementerian ini kesadaran umat untuk berdana punya dapat terus meningkat. Karena penggunaan dana punya sendiri akan kembali ke umat, digunakan untuk kebaikan umat, untuk memajukan umat, terutama kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dan dalam hal ini pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Dharma Dana Nasional atau BDDN. Sehingga mari kita dukung BDDN agar dapat lebih bekerja dengan lebih baik dalam mendukung gerakan sadar dana punya, dapat menghimpun dana secara profesional, dan dapat juga bersinergi bersama masyarakat dalam hal menyalurkan dan hasil pengumpulan dana punya itu digunakan kepada umat yang membutuhkan, baik itu dalam bidang pendidikan, bidang keumatan maupun kemanusiaan. Baik Pak Putu, sudah jelas sekali ya, wadahnya adalah Badan Dharma Dana Nasional. Semoga dengan pencerahan dari Pak Putu ini sebagai Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, umat Hindu semakin sadar untuk berdana punya dan nanti akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Hindu di seluruh wilayah Indonesia, dari kita untuk kita. Terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada mimbar agama Hindu pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami tentang keutamaan dana punya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu berikutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om